Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inna ashtaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum, para pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kembali kita bertemu dalam kajian kitab Fiqhut Tarbiyatil Abna. Di kajian lalu kita telah membahas terkait dengan kecintaan yang diberikan orang tua kepada anak-anaknya. Di mana ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, kecintaan itu merupakan anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan Allah letakkan dalam hati para hamba-hambanya sehingga orang-orang mencintai seseorang. Orang-orang mencintai si fulan. Itu dikarenakan Allah Subhanahu wa taala yang meletakkan rasa cinta tersebut di hati si fulan. Sebagaimana dalam sebuah hadis di mana ketika Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Jibril, "Ya Jibril, sungguhnya aku mencintai si fulan. Inni uhibbu fulan, aku mencintai fulan fa ahibbahu." Maka hendaklah engkau mencintai si fulan. Lantas Jibril alaihissalam mengumumkan hal ini kepada penduduk langit. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai fulan, maka cintailah dia. Maka seluruh penduduk langit mencintai si fulan. Hingga akhirnya si fulan yang ada di muka bumi, yang di bumi itu diterima oleh banyak manusia di kalangannya. Demikian juga sebaliknya ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Makanya Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan dalam kisah Nabi Musa alaihissalam ketika dia dipungut oleh istri Fir'aun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni." Dan aku berikan kecintaan, ya, kecintaan orang-orang terhadap dirimu. Dan itu merupakan anugerah dariku, kata Allah Subhanahu wa taala. Artinya setiap orang melihat Musa yang waktu itu masih bayi itu langsung mencintai dan menyayangi Musa. Ini merupakan anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kemudian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, karena ini merupakan taufik, ini merupakan anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan, maka kita tidak bisa bersikap adil dalam mencintai anak-anak kita. Kita tidak bisa memberikan kecintaan yang sama di antara anak-anak kita. Karena di sana pasti ada, ya, karena di sana pasti ada perbedaan, ya. Karena di sana pasti adanya perbedaan. Perbedaan rasa cinta. Demikian juga mereka yang memiliki istri lebih daripada satu. Suami ini tidak akan mungkin bisa memberikan rasa cinta yang sama. Tidak bisa. Pasti ada yang lebih dia cintai dibandingkan yang lainnya.
Dan ini dialami langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang terkemuka, Shadiqul Masduq, kemudian Sayyidul Mursalin, seorang yang kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa innaka la'ala khuluqin azim. Namun ternyata dalam masalah cinta beliau tidak bisa memberikan dengan cara adil. Inilah yang disebut Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nisa ayat 129. Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa walau harastum. Kamu tidak akan sanggup bersikap adil di antara istri-istri kamu walau harastum. Walaupun kamu sudah berupaya dengan sekuat tenaga untuk melakukannya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan adil di sini, kamu nggak akan sanggup bersikap adil dalam masalah ini adalah bukan adil dalam masalah nafkah, ya bukan, karena adil dalam masalah nafkah antara istri itu hukumnya wajib. Demikian juga adil dalam masalah hitungan hari, giliran hari itu wajib. Tapi kalau adil dalam masalah kecintaan ini nggak bisa. Ini yang kata Allah tadi, lan tastati'u, kalimat lan ikhwah, lan nafyul mu'abbad. Kamu tidak akan pernah bisa bersikap adil terhadap istri-istrimu walau harastum, walaupun kamu sudah berupaya dengan sekuat tenaga, tidak bisa. Karena yang namanya cinta itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau seorang memiliki istri lebih daripada satu, ada salah seorang di antara mereka yang lebih dia cintai ketimbang yang lainnya. Sebagaimana yang telah kita singgung di kajian lalu bahwasanya Rasulullah SAW lebih mencintai Khadijah dibandingkan istri-istri yang lain. Sehingga beliau sering menyebut-nyebut bagaimana tentang menyebut-nyebut Khadijah di hadapan istri beliau, terutama di hadapan Aisyah radhiyallahu anha, sampai cemburu Aisyah. Jadi Aisyah radhiyallahu anha cemburu terhadap istri beliau yang sudah meninggal. Saking seringnya Rasulullah menyebutkan tentang Khadijah radhiyallahu anha. Demikian. Dan di antara istri-istri beliau yang masih hidup, ya, yang masih hidup pada waktu itu, ya paling beliau cinta adalah Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Rasulullah SAW ditanya, siapakah laki-laki yang paling Anda cintai? Ya, Rasulullah menjawab Abu Bakar. Dan ketika ditanya siapakah wanita yang paling dia cintai, Rasulullah jawab putrinya, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Paling dia cintai. Berarti kan tidak seperti cinta beliau kepada istri-istri yang lain. Ini ikhwah, ini yang disebut dengan lan tastati'u an ta'dilu bainan nisa. Kamu tidak bisa bersikap adil di antara istri-istri kamu. Maksudnya yaitu kecintaan. Adapun masalah yang lain wajib hukumnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fankihu ma taba lakum minan nisa, nikahilah wanita itu yang engkau inginkan, yang menarik hatimu, masna wa thulatha wa ruba', 2, 3 atau 4. Namun fa in khiftum alla ta'dilu, kalau kamu khawatir untuk tidak adil, fawahidah, maka cukup hanya satu, au ma malakat aimanukum, atau kamu menikah dengan hamba sahayamu. Demikian ikhwah. Kalau yang ini wajib adil. Seperti yang kita katakan tadi, contohnya masalah giliran hari, masalah nafkah dan lain-lainnya. Namun kecintaan tidak bisa disamaratakan. Demikian ikhwah. Bahkan Syekh Mustafa Al-Adawi dalam kitab Ahkamun Nisa, beliau menyinggung masalah kecintaan tidak bisa disamaratakan. Pasti ada yang lebih dan yang kurang, ya. Karena ini kaitan dengan kecintaan, maka hubungan intim seorang suami dengan istri-istrinya juga tidak bisa disamaratakan. Misalnya kalau dia punya dua istri misalnya, dengan istri A 3 hari, dengan istri B 3 hari misalnya. Tapi pasti ada di antara mereka yang lebih dia cintai. Ya, akan ada yang lebih dia cintai. Nah, tentunya ikhwah, terkait dengan kecintaan ini, itu juga ada hubungannya dengan hubungan suami istri. Demikian. Kalau si A misalnya ketika waktu 3 hari itu dia bisa mendatanginya misalnya 2 atau 1 kali,
Mungkin ketika dia ada di giliran si B, dia mungkin nggak melakukannya, atau mungkin hanya sekali. Di mana jatah untuk si A, jatah untuk hubungan intim, hubungan suami istri kepada si A lebih banyak ketimbang si B. Nah, yang seperti ini kata Syekh Mustafa Al-Adawi juga nggak bisa bersikap sama, nggak bisa bersikap adil, karena hubungan intim itu kaitannya dengan kecintaan, dan cinta itu tidak bisa disamaratakan. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum." Kamu enggak akan sanggup bersikap adil di antara wanita-wanita kamu walaupun kamu sudah berusaha. Wa qala jumhur ulama fi tafsirihi, berkata jumhur para ulama dalam tafsir mereka, "Innal adla hadza dzikrullah ta'ala." Inna adla alladzi dzakara Allah ta'ala hahuna annahu la yustata'u huwa al-'adl fi mahabbati wal maili tabi'i. Adil yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, yaitu tidak mungkin seseorang itu bersikap adil dalam masalah cinta dan kasih sayang serta kecenderungan perasaan. Li'annahu laisa tahta qudratil bashar, karena masalah ini tidak dalam kendali manusia. Bi khilafil adl fil huquqi syar'iyyah fa innahu mustata'. Beda halnya dengan adil dalam masalah hak-hak syariah seperti sandang, pangan, papan, hari dan lain-lainnya. Itu disanggupi oleh manusia untuk bersikap adil. Makanya ikhwah, ketika Allah Subhanahu wa taala membolehkan seorang laki-laki boleh menikah lebih daripada satu orang dengan syarat dia harus adil, ini artinya ya, ini adalah syariat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan dan laki-laki mampu melakukannya. Ya, kaum laki-laki mampu melakukannya, mampu bersikap adil di antara istri-istrinya. Karena nggak akan mungkin Allah Subhanahu wa taala menetapkan syariat kemudian sementara manusia tidak sanggup untuk memenuhi persyaratannya. Itu nggak mungkin ikhwah. Sebagaimana yang sudah kita maklumi bahwasanya setiap syariat itu mampu dilakukan oleh manusia. Ya. Setiap syariat itu mampu dilakukan oleh manusia. Nggak mungkin Allah menurunkan syariat yang tak mampu dilakukan oleh umat manusia. Jadi aturan Islam dari A sampai Z seluruhnya itu mampu dilakukan oleh manusia. Demikian. Kalaupun seandainya ada yang nggak sanggup, itu bukan dikarenakan faktor internal, mungkin faktor eksternal seperti mungkin dia sakit. Demikian. Jadi coba perhatikan, cari satu syariat di mana syariat tersebut tidak sanggup dilakukan oleh manusia. Nggak ada ikhwah. Semuanya sanggup. Wong syariat itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk mengatur kehidupan mereka. Kalau aturan tersebut aturan yang nggak sanggup dilakukan oleh manusia, terus apa gunanya diturunkan syariat tersebut? Demikian ikhwah. Apalagi Allah Subhanahu wa taala memberikan konsep syariat ini, yaitu wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraja. Allah tak jadikan agama ini untuk menyusahkan kalian. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan bagi kalian dan Allah tak menginginkan kesulitan bagi kalian. Allah Subhanahu wa taala juga firman, la yukallifu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang kecuali yang sanggup dia lakukan. Oleh karena itu, seluruh syariat Islam ini adalah syariat yang sanggup dilakukan oleh manusia. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Termasuk masalah poligami. Ya. Jadi kalau ada yang mengatakan untuk zaman sekarang ini tidak ada seorang pun yang sanggup bersikap adil terhadap istri-istrinya kalau dia berpoligami, ini keliru ikhwah. Ya, ini salah. Ya, ini salah. Itu syariat. Syariat pasti ada yang bisa melakukannya. Ya kalau kita lihat ada orang-orang yang berpoligami lantas dia tidak bersikap adil, itu nggak jadi standar. Ya. Seperti ada orang-orang yang sampai sekarang sudah dewasa sampai sekarang nggak sholat. Apakah lantas kita katakan sholat ini susah dilakukan, nggak bisa dilakukan sholat? Kan enggak ikhwah. Ya. Ada yang sampai sekarang orang nggak sanggup untuk berpuasa. Apakah kita katakan bahwasanya puasa itu nggak sanggup dilakukan oleh manusia? Enggak kan? Demikian halnya dengan poligami. Jadi poligami itu adalah syariat Allah Subhanahu wa taala dan untuk maslahat manusia, dan itu mampu dilakukan oleh manusia.
mampu dilakukan oleh seorang laki-laki. Ya, seorang laki-laki mampu melakukan menikah lebih daripada satu. Demikian. Aturan supaya dia bersikap adil itu mampu dia lakukan. Yang tidak mampu dia lakukan adalah menyamakan derajat kasih sayangnya di antara para istrinya. Demikian juga menyamakan derajat kasih sayangnya di antara anak-anaknya. Ini tidak mungkin dilakukan. Karena kasih sayang itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan, ya, coba perhatikan para ibu dan bapak, pemirsa sekalian rahimanallahu wa iyyakum. Kita punya anak nih. Ada yang mungkin punya anak 2, 3 atau 4. Coba perhatikan, kira-kira ada enggak di mana kita itu lebih sayang pada salah seorang di antara mereka dibandingkan yang lainnya? Coba perhatikan. Ya. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Itu pasti ada, ya itu pasti ada. Ya biasanya dikarenakan kelebihan-kelebihan yang dia miliki di mata kita sehingga dia lebih kita cintai dibandingkan yang lainnya. Oleh karena itu ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ya. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surah Al-Anfal ayat 24, "Wa 'alamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi." Ketahuilah bahwasanya Allah yang membatasi antara seorang dan hatinya. Artinya masalah hati itu Allah Subhanahu wa taala yang mengendalikan. Wa warada fi hadzal bab hadisu fi isnadi maqal. Dan dalam masalah ini juga yang terkait dengan masalah ini ada disebutkan dalam sebuah hadis, hanya saja sanadnya masih ada diperbincangkan, wahwa yaitu sabda Rasulullah SAW, Allahumma hadza qismi fima amliku wa la tulimni fima la amliku. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Allah, inilah pembagianku di antara untuk istri-istriku. Janganlah aku dihukum akibat sesuatu yang tidak aku miliki. Artinya apa, ikhwah? Pembagian yang adil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu masalah sandang, pangan, papan dan giliran hari. Tapi kalau sudah masalah kasih sayang itu milik Allah. Tidak bisa kita bagi secara merata. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, Allahumma hadza fima amliku fala ta'khudni fima tamliku wala amliku. Ya Allah, inilah yang mampu aku lakukan. Janganlah engkau menghukumku di mana engkau yang memilikinya, bukan aku yang memilikinya. Maksudnya adalah kasih sayang. Wa huwa Ya'qub alaihissalam yuhibbu Yusuf akthar min ikhwatihi. Coba juga perhatikan bagaimana Nabi Ya'qub alaihissalam lebih mencintai Nabi Yusuf anaknya ketimbang yang saudara-saudara yang lainnya. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya sebagaimana yang sering kita dengarlah ya dalam ayat. Di sini disebutkan yaitu dalam surat Yusuf ayat 7 dan sampai 8. Qala ta'ala laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatul lis-sa'ilin. Sesungguhnya Yusuf dan saudara-saudaranya merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mau bertanya. Idz qalu la Yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah. Ketika mereka berkata, sungguh Yusuf dan saudaranya, maksudnya Bunyamin. Sungguh Yusuf dan saudaranya itu lebih dicintai oleh ayah kita ketimbang kita. Wa nahnu usbah, sementara kita adalah laki-laki yang kuat. Demikian. Jadi saudara-saudara Yusuf itu melihat adanya kecenderungan, kecintaan yang lebih dari Yakub untuk Yusuf ketimbang mereka. Dilihat bahwasanya Yakub tuh jauh lebih perhatian kepada Nabi Yusuf, kepada Yusuf dan adiknya Bunyamin ketimbang yang lainnya. Inilah yang menjadi perbincangan di antara mereka. Ya. Inilah jadi perbincangan di antara mereka. Qala subhanahu, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati sayaj'alu lahum rahman wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, Allah akan jadikan kecintaan dalam hati para hamba. Ya. Sesungguhnya orang beriman dan seorang beriman dan beramal soleh akan Allah jadikan kecintaan di hati mereka terhadap orang yang beriman ini. Jadi kalau kita ingin dicintai oleh masyarakat kita, maka hendaklah kita itu beriman dan beramal soleh. Allah akan letakkan kecintaan itu di hati mereka sehingga mereka mencintai kita. Kemudian,
Wala daira fi hadza wala haraja fal waladu salih yuhabbu yuwaqqar wa yujal. Dan masalah ini bukanlah satu hal yang dosa, bukan sebuah permasalahan. Ya, bukan sebuah kekeliruan. Enggak ada masalah. Karena anak yang soleh itu tentunya dicintai, dihormati dan dimuliakan. Demikian ikhwah. Ya kalau misalnya kita punya anak 2 orang atau 3 orang, yang satu masya Allah taat, ya ibadahnya rajin, sholatnya rajin, akhlaknya bagus, rajin ke masjid, rajin ngaji, kemudian taat terhadap kedua orang tuanya, tak pernah membantah, selalu perhatian kepada orang tuanya. Sementara si B, adiknya atau abangnya, sholatnya nggak rajin, tidak perhatian, suka membantah, ya. Kemudian belajarnya juga kurang pintar. Demikian, bertolak belakang dengan saudaranya yang tadi. Otomatis siapapun orangnya pasti lebih mencintai yang anak yang A dibandingkan yang B. Anak yang A itu orang soleh, taat beribadah, rajin ke masjid, rajin ngaji, rajin baca Quran, kemudian taat kepada orang tuanya, nggak pernah membantah, perhatian kepada orang tuanya, merawat orang tuanya. Ya otomatis kecintaan seluruhnya tercurah pada yang ini dibandingkan anak yang satu lagi. Dia cuek ke orang tuanya, ibadahnya nggak rajin, baca Qurannya jarang, suka membantah. Demikian, akhlak nggak bagus. Ya itu sudah otomatis ikhwah, sudah otomatis pastilah orang tua itu pasti lebih mencintai anak yang pertama tadi. Makanya bukan satu hal yang salah kalau kita lebih mencintai, lebih menghormati, lebih memuliakan anak-anak yang soleh. Al-waladul muti', seorang anak yang taat, wal musalli, dan salat, as-saim, dan yang rajin berpuasa, al-bar biwalidayhi, dan berbakti kepada kedua orang tuanya, khairun wa afdal, tentu lebih baik, ya, lebih baik min safihi ta'is al-asil aq. Tentu seorang anak yang taat, sholat, rajin sholat, puasa, berbakti kepada kedua orang tuanya itu lebih baik ketimbang seorang anak yang bodoh, durhaka, dan suka melakukan kemaksiatan. Itu satu hal yang lumrah, ikhwah ya. Walakin 'alal walid alla yubaligh fi izhari hadhil mahabbah wal matbu'atiha. Hanya saja seorang ayah jangan kelewat terlalu menunjukkan kecintaan dan yang kaitan dengan kecintaan tersebut, ya, illa li'illatin minal ilal, kecuali dikarenakan adanya sebab. Demikian ikhwah. Jadi di sini dari ayat dan hadis yang kita baca jelaslah bahwasanya bukanlah sebuah kesalahan atau bukanlah sebuah dosa kalau ada orang tua lebih mencintai salah seorang dari anaknya ketimbang anak-anak yang lain, sebagaimana halnya Nabi Yusuf alaihissalam. Karena Nabi Yusuf sebagaimana hal Nabi Yusuf alaihissalam yang dicintai oleh ayahnya Nabi Yakub, di mana Nabi Yakub tuh jauh lebih cinta kepada Nabi Yusuf ketimbang saudara-saudaranya yang lain. Kenapa ya? Karena Nabi Yakub sudah melihat, ya, bagaimana keistimewaannya Nabi Yusuf anak beliau. Taib. Orang tua tidak boleh, tapi walaupun memang kita boleh mencintai salah seorang anak kita lebih dibandingkan yang lain, tapi nggak boleh terlalu menunjukkannya, kecuali dikarenakan sebab-sebab yang memang masuk akal. Ka'iyakula li abnaihi, seperti dia mengatakan kepada anak-anaknya, fulanun ahsana minkum, si fulan itu lebih baik ketimbang kalian, liqaunihi yusalli wa yasum, karena dia rajin salat dan rajin puasa. Jadi kalau ada anak kita misalnya, ya mungkin yang satu rajin, masya Allah rajin, dia sholat, rajin dia puasa, sementara yang satu lagi dia masih sholatnya juga masih bolong-bolong, kalaupun nggak bolong-bolong sholatnya itu masih di akhir-akhir waktu. Demikian ikhwah. Kemudian puasanya juga nggak serajin yang pertama. Jadi boleh orang tua mengatakan, ya, bahwasanya si fulan ini lebih baik karena dia rajin sholat dan rajin berpuasa.
Demikian ikhwah. Fahina idzin qad yahmiluhum ila hadzal qaul wa hadzal thana ala akhihim ala salati wasiyam. Karena hal itu ikhwah bisa mendorong mereka ya, bisa mendorong mereka untuk pujian yang diberikan orang tua kepada salah seorang anaknya tadi itu, ya, yang dia katakan si fulan lebih baik dibandingkan kalian karena dia rajin sholat, rajin puasa. Pujian ini bisa mendongkrak si anak, bisa menolong si anak, bisa memotivasi si anak agar mereka juga kalau mau baik seperti abangnya atau adiknya tersebut, hendaklah rajin sholat dan juga rajin berpuasa. Demikian. Au qaulu rajuli musyajji'an bi ba'd abna'ihi. Atau seperti ucapan seorang kepada anak-anaknya seraya untuk memberi motivasi pada mereka, yaitu dengan mengucapkan akhuka fihi khairun wa akhuka fadilun minal fudala likaunihi la yanqulul hadis wa la yufdihul muslimin wa la yutharthiru fil kalam. Dia bisa mengatakan pada anak-anaknya, saudara kalian itu atau abang kalian si fulan itu, ya, itu seorang yang baik hati, seorang yang mulia. Kenapa? Karena dia tidak mengadu domba, ya, tidak berkhianat, dia tidak pernah membuat malu kaum muslimin, dan juga dia tidak suka berbicara yang tidak ada gunanya. Wa yaqsudur rajulu bithanaihi ala walidihi tasji'u ikhwanahu ala sayri fi tariq shalah alladhi sara fihi akhuhum. Di mana si ayah tadi sengaja memuji salah seorang anak tersebut di hadapan saudara-saudaranya, maksudnya untuk memotivasi saudara-saudaranya yang lain agar mengikuti jejak saudaranya yang tadi itu. Demikian ikhwah, ya. Jadi kalau kalian mau mendapatkan pujian seperti itu, menjadi orang yang mulia seperti itu, ikuti saudara kalian. Ya, ikuti saudara kalian. Dia rajin berpuasa, rajin sholat, tidak mengadu domba, juga tidak membuat malu kaum muslimin, dan juga tidak banyak bicara. Demikian ikhwah. Sehingga yang lain ingin meniru apa yang dilakukan oleh adiknya atau abangnya tersebut. Walakin la yanbaghi an tahmilahu hadhil mahabbah az-zaidah, walakin la yanbaghi an tahmilahu hadhil mahabbat zaidah ala dhulmi wa ala al-jawri wa ala bukhsil huquqi wal idlali sairil auladi wal banat. Hanya saja jangan sampai kecintaan yang lebih yang Allah berikan kepadamu itu membuat kamu menzolimi yang lain, bersikap tak baik kepada yang lain, atau mengurangi hak-hak anak yang lain, wa idlalan sa'il auladi wal banat, atau menghina, merendahkan anak-anak yang lain. Demikian ikhwah. Misalnya salah seorang anak kita ini ada yang misalnya berprestasi bagus, masya Allah, sementara ada anak kita satu lagi kurang berprestasi, maka kita boleh, abangmu itu yang baik orangnya karena dia dia memiliki prestasi belajar yang bagus, artinya yuk artinya ikut jejak dia supaya juga ikut berprestasi. Demikian. Kalau hanya sekedar itu tak masalah, itu merupakan ucapan motivasi. Walaupun terkadang ucapan seperti itu juga membuat masalah di kalangan anak-anak karena dianggap membanding-bandingkan dengan dia. Demikian ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum. Jadi jangan sampai karena anak kita ini dia taat, kemudian dia pintar, akhirnya segala sesuatu dia diberikan pada dia, sementara anak yang lain nggak diberikan. Kalau ini nggak boleh. Ya, itu jelas tidak tidak adil. Ya. Itu jelas tidak adil. Sehingga atau ditambah lagi dengan menghina mereka. Kaliannya apa? Belajar saja nggak beres, sholat nggak beres, semuanya nggak beres. Tengok adik kalian, begitu. Sholatnya masya Allah, puasanya masya Allah, sekolahnya cerdas, Qurannya hafal Qurannya banyak. Kalau kalian apa? Baca qul aja salah-salah, begitu. Jadi akhirnya karena kecintaan
seorang ayah kepada anaknya karena anaknya ini memiliki keistimewaan dibandingkan saudara yang lain, akhirnya si ayah ini akhirnya meremehkan yang lain. Tentu ini diharamkan dalam Islam. Ya, tidak boleh kita remehkan. Ya, tidak boleh kita meremehkan yang lainnya, apalagi menzalimi mereka, apalagi mengurangi hak mereka. Wa inna mujarrada mahabbati rajuli li ba'di banihi aktsaru min ba'd tugharu sudural abna al-akharin. Karena ikhwah, karena kecintaan seseorang terhadap salah seorang anaknya, jika seorang lebih mencintai salah seorang anaknya dibandingkan yang lain-lainnya, itu bisa menjadi faktor munculnya kemarahan di hati mereka dan di hati anak-anak yang lainnya. Demikian ikhwah. Wa kadzalika iqbalu rajuli ala ahadi abnaihi yumli'u sudur ikhwanim hazanan wa hamman bal haqqan wa adawatan fi katsirin minal ahyanan. Bahkan seorang laki-laki jika seorang ayah jika dia sangat memperlihatkan kecintaan dia berlebihan terhadap seorang anak dibandingkan yang lain, itu bisa membuat hati anak-anak yang lain itu sedih, bahkan bisa menimbulkan kedengkian dan permusuhan terhadap anak yang diberi perhatian yang lebih dibandingkan yang lainnya. Itu ikhwah, ya. Wa qad yahmiluhum dzalika ala ta'ammuri alaihi wa ta'kidu wa kaidulahu. Bahkan itu bisa membuat mereka ingin membuat rencana-rencana jahat terhadap anak tersebut. Ya. Demikian ikhwah. Ala taro ila ikhwati Yusuf. Tidakkah kamu melihat saudara-saudara Yusuf? Allah Subhanahu wa taala firman, "Idz qalu la Yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah inna abana la fi dhalalin mubin." Ketika mereka berkata, la Yusufu wa akhuhu, sungguh Yusuf dan saudaranya, ya, ahabbu ila abina, jelas lebih dicintai oleh ayah kita, maksudnya Nabi Yakub. Wa nahnu usbah, sementara kita itu kelompok laki-laki yang kuat. Jadi saudara-saudara Nabi Yusuf itu adalah anak-anak laki-laki yang kuat-kuat. Demikian, wa nahnu usbah. Jadi kita itu juga bukan orang-orang yang kerempeng, orang-orang yang malas bekerja, bukan. Kita juga orang-orang yang kuat, laki-laki kuat, laki-laki yang rajin bekerja. Demikian. Ya. Kemudian inna abana la fi dhalalim mubin, sungguh ayah kita itu berada dalam kesesatan yang nyata. Coba perhatikan seorang anak kalau sudah kecewa, ya. Kalau sudah kecewa dengan orang tuanya, dia bisa mengatakan orang tuanya itu sesat, salah, ya. Makanya kan kalau kita lihat kadang-kadang ada anak-anak tuh ngamuk-ngamuk dengan orang tuanya karena dia merasa itu adik lebih diperhatikan, adik lebih ini lebih itu, sementara saya tidak, begitu. Bisa dia ngamuk-ngamuk dengan orang tuanya. Mama enggak adil, lebih memperhatikan abang misalnya. Ucapan-ucapan ini sering kita dengar ketika seorang anak merajuk ataupun ketika salah seorang anak itu menangis atau enggak senang dengan apa yang dia lihat. Dia merasa dirinya itu disisihkan, enggak diperhatikan. Sementara adik atau kakaknya lebih diperhatikan. Demikian ikhwah. Ya misalnya dalam masalah pelajaran ketika si kakak bertanya kepada ayahnya, mungkin ayahnya memberikan pelayanan, oh yang mana begini. Namun begitu si adik yang bertanya, mungkin karena si ayah menganggap pelajarannya yang belum rumit, dia bisa tanya dengan uminya. Mungkin si adik bisa merasa, abi hanya dalam hatinya mungkin tersirat, abi hanya memperhatikan kakak. Kalau kakak yang nanya dilayani, kalau adik enggak, disuruh ke umi, begitu, ya. Itu bisa terjadi, ikhwah. Ya. Itu kesimpulan dia. Ya sama seperti ini, ikhwah. Ini kan kesimpulan salah dari saudara-saudara Nabi Yusuf. Inna abana lafi dhalalin mubin. Dia katakan bahwasanya karena ayah kita itu lebih mencintai Yusuf dan saudaranya ketimbang kita, sungguhnya ayah kita tuh berada di atas jalan yang sesat, yang nyata katanya. Ayahnya Nabi dikatakan sesat. Demikian.
Atau maksudnya adalah ini salah, kenapa seperti ini? Kenapa kami nggak perhatikan? Itu. Ini kan menunjukkan berontak hati mereka ketika melihat sikap ayahnya kok lebih perhatian pada Yusuf ketimbang mereka. Akhirnya ikhwah, ya, akhirnya karena melihat seperti itu sikap ayah terhadap Yusuf, akhirnya mereka menyatakan ayahnya berada di atas jalan yang sesat. Kemudian mereka akhirnya benci dengan Yusuf. Demikian. Akhirnya mereka timbul dalam hati mereka iri dan dengki terhadap Nabi Yusuf alaihissalam. Padahal waktu itu Yusuf itu sama sekali nggak ada salahnya terhadap saudara-saudaranya. Kalaupun saudara-saudaranya protes, itu kan protes terhadap ayahnya. Ya, protes terhadap ayahnya. Kenapa ayah kita itu lebih cenderung perhatiannya kepada Yusuf ketimbang kita? Nah, Nabi Yusuf sendiri kan pada dasarnya tidak ada kaitan dengan masalah ini. Dia sebagai objek yang lebih dicintai oleh ayah ketimbang yang lain. Kan dia nggak berperan dalam masalah itu. Demikian ikhwah. Kenapa ayahnya lebih mencintai dia? Itu kan urusan ayahnya. Tapi ikhwah, yang namanya sudah tergoda oleh syaitan, muncul kedengkian dan kemarahan, itu nggak butuh ada alasan. Saya berikan contoh. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam, kemudian Allah tiupkan roh. Kemudian Allah berkata, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ketika kami berkata kepada malaikat, sujudlah kalian semua kepada Adam, illa iblis. Fasajadu, semuanya sujud, illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia enggan dan takabur dan dia termasuk orang-orang yang kafir. Di sini ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, muncullah kedengkian si iblis kepada Nabi Adam alaihissalam. Demikian. Padahal yang menyuruh si dia untuk sujud kan bukan Nabi Adam. Yang menyuruh si iblis sujud adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam masalah ini bisa seorang itu ketika dia dengki dengan seorang, ketika dia iri dengan seorang, dia malah marah kepada Nabi Adam alaihissalam. Padahal Nabi Adam sama sekali nggak ada urusannya dengan masalah ini. Dia hanya sebagai orang yang diciptakan oleh Allah, kemudian Allah perintahkan malaikat termasuk dalamnya jin, termasuk dalamnya iblis untuk sujud kepada Nabi Adam. Kan Nabi Adam nggak ada kesalahan sama sekali. Tapi yang namanya sudah kerasukan setan, yang namanya sudah kedengkian, ya, merasuk, itu tidak perlu ada alasan. Sama seperti Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Persis kisah dengan antara iblis dengan Nabi Adam alaihissalam. Kecuali kalau Nabi Adam mengatakan, ya Allah bilangilah kepada si malaikat-malaikat itu supaya sujud kepada saya. Itu bisa lah, ya kan? Bisa. Tapi Nabi Adam kan nggak sama sekali. Ya, nggak ada sama sekali. Dan kalau si iblis marah pada Nabi Adam, apa alasannya untuk marah? Coba. Apa alasannya untuk marah? Demikian ikhwah. Di sini Nabi Yusuf, apa alasan mereka untuk marah kepada Nabi Yusuf? Makanya ikhwah, kedengkian dalam hati seperti ini, ya, dikarenakan adanya dilihatnya ada perbedaan kasih sayang itu bisa menimbulkan kedengkian, kemarahan bukan kepada ayahandanya tapi kepada adiknya atau saudaranya yang lebih dicintai oleh ayahnya. Seperti kejadian Nabi Yusuf. Apa kata mereka? Saking dengkinya mereka tega mengatakan, "Oh, qutulu Yusuf." Kalau begitu kita bunuh saja Yusuf. La ilaha illallah. Kita bunuh saja Yusuf, saudaranya sendiri dibunuh, saudaranya yang tidak punya salah sedikit pun terhadap mereka karena kedengkian yang luar biasa, kemarahan yang di luar kendali, akhirnya mereka katakan bunuh saja Yusuf. Demikian ikhwah. Ya, luar biasa kalau sudah kerasukan setan ini sudah luar biasa ikhwah. Enggak peduli lagi apakah itu adik atau enggak. Apakah saudara kandung apa enggak peduli lagi ikhwah. Oh, qutulu Yusuf. Kalau begitu, ya. Kalau begitu kita bunuh saja Yusuf. Abi tarahuhu arda yakhlu lakum wajhu abikum. Atau kita buang Yusuf. Ya. Kita buang Yusuf, ya. Di suatu tempat, ya, kita buang dia. Yakhlu lakum wajhu abikum. Sehingga perhatian ayah kalian menjadi tercurah kepada kalian. Jadi yang sebagian besar perhatian ayah ataupun Nabi Yakub itu ditujukan kepada Yusuf karena Yusufnya sudah meninggal karena dibunuh atau dibuang ke tempat lain,
Hingga akhirnya perhatian ayah kepada Yusuf itu ditumpahkan kepada kita. Yakhlulakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman sholihin. Kemudian setelah kalian melakukan perbuatan buruk dan jahat tersebut, setelah itu taubatlah kalian, jadilah kalian orang yang soleh. Demikian ikhwan. Ini menunjukkan bahwasanya saudara-saudara Nabi Yusuf tahu bahwasanya apa yang mereka lakukan terhadap Nabi Yusuf itu, rencana yang mereka lakukan terhadap Nabi Yusuf itu sebuah tindakan kriminal. Ini sebuah tindakan kejahatan. Demikian. Mereka tahu itu ikhwah. Ya, mereka tahu itu. Di dalam ayat disebutkan di akhir wa takunu min ba'di qauman sholihin. Setelah itu kalian taubat dan menjadi orang yang soleh. Itu kan tandanya apa yang mereka lakukan itu salah. Dan mereka meyakini itu. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Fanzur kaifa wasafu abahum bid-dhalal. Kalian lihat itu. Saudara-saudara Nabi Yusuf malah mengklaim ayah mereka Nabi Yakub fid-dhalal, di atas kesesatan. Dikarenakan dia lebih perhatian kepada Nabi Yusuf. Mereka iri dengan perhatian itu. Mereka katakan ini abana lafidhalim mubin. Ayah kita itu sesat, nyata sesatnya. Undur kaifa fakkaru ila ayu haddin ta'amaru wa qatulu Yusuf afitrahu ardon. Coba kamu lihat juga bagaimana mereka membuat rencana buruk sampai pada batas bunuh saja atau buang saja. Demikian adiknya ikhwah, seayah dibuang, la ilaha illallah. Begitulah ikhwah, itu yang terjadi. Lima ra'au iqbala abihi ala Yusuf, ketika mereka melihat perhatian ayahnya lebih banyak kepada Yusuf. Aradu ayyakhluahum wajha abihim. Mereka ingin agar kalau Nabi Yusuf nggak ada, kalau Yusuf nggak ada, maka perhatian itu diberikan kepada mereka. Walau biqatli Yusuf alaihissalam, walaupun dengan cara membunuh si Yusuf alaihissalam. Itulah bisikan setan. Jadi setan itu selalu ikhwah, ketika dia memberikan solusi, dia memberikan iming-iming, ya, iming-iming. Seorang mungkin ketika dia mau ada rencana, mau mencuri, tentu setan akan mengiming-iming. Nanti kalau kamu sudah mencuri, kamu akan ambil begini-begini, kamu bisa gunakan begini-begini dan begini dan begitu. Itulah iming-imingnya setan. Dan itu belum tentu, ya. Dan itu belum tentu dia dapati iming-iming itu. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ya. Ketika seorang laki-laki misalnya, dia mendekati seorang perempuan, di mana perempuan tersebut mungkin adalah istri orang lain, yang tentu kan nggak boleh dia menikahi wanita tersebut. Tapi karena setan mengiming-iming, udah rebut dia, nanti kalau dia cerai kamu dengan dia bisa berbahagia begini dan begitu dan begini dan begitu. Akhirnya dia lakukan, bercerailah mereka. Apakah mereka berbahagia? Belum tentu berbahagia. Demikian ikhwah, ya. Makanya kan setan nanti di hari kiamat ketika bertemu dengan orang-orang durjana, innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Setan berkata kepada manusia-manusia pengikutnya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kalian janji, dan janji Allah itu benar. Aku juga memberi janji kepada kalian, dan aku ingkari janji kalian, dan aku mengingkari janji aku tersebut kepada kalian. Demikian ikhwah. Wa ma kana liya 'alaikum min sultan. Aku tidak pernah memaksa kalian. Illa an da'autukum fastajabtum li. Aku hanya mengajak kalian, ya, aku hanya mengajak kalian dan menggoda kalian dan kalian ikuti. Fala talumuni walumu anfusakum. Oleh karena itu jangan sesali diriku, sesali diri kalian sendiri. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi di sini mereka diiming-imingkan oleh si setan, si iblis. Kalau kalian bunuh Yusuf atau kalian buang si Yusuf, maka perhatian ayah kalian, kasih sayang ayah kalian akan full pada kalian. Dan kenyataannya kan enggak. Demikian. Inilah iming-iming iblis. Hadza kulluhu li mujarrad hubbi Yaqub li Yusuf. Sebabnya kedengkian ini sampai mereka membuat makar kejahatan itu hanya dikarenakan kecintaan Nabi Yusuf, kecintaan Nabi Yakub kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Wa hubbul lam yakun ma'hu jawrun wala zulmun. Di mana kecintaan ini tidak bercampur dengan kezaliman dan kejahatan.
Demikian. Bukan berarti ketika Nabi Yakub lebih perhatian, lebih sayang kepada Nabi Yusuf, akhirnya jatah anak-anak yang lain dikurangi, diberikan kepada Nabi Yusuf. Demikian. Kemudian tugas-tugas Nabi Yusuf dikurangi, ditimpakan kepada abang-abangnya. Nah, ini kan kezaliman. Enggak, hanya kecintaan saja. Tidak ada dicampur dengan kezaliman. Namun sudah seperti itu jadinya. Ya. Hubbun maqdhufun min 'indillahi fi qalbi rajulin mu'min. Itu adalah kecintaan yang Allah turunkan, Allah berikan, Allah letakkan di hati seorang mukmin. Ya ikhwah, seorang mukmin pasti dia cinta dengan seorang yang taat, seorang yang berbakti, seorang yang santun. Itulah Nabi Yusuf. Kita bisa sayang dengan anak kita karena dia santun, taat, ya kan? Apalagi santun, taat, berbakti. Kita bisa lebih sayang pada dia dibandingkan yang lain-lain yang tidak taat ataupun yang kurang berbakti. Apalagi sudah santun, taat, berbakti, ganteng lagi seperti Nabi Yusuf yang kata Rasulullah utiya waqad utiya syatrul jamal. Rasulullah mengatakan dia telah diberikan setengah kecantikan. Nabi Yusuf, ikhwah. Semua ada pada dia. Sudahlah taat, berbakti, santun, ganteng lagi. Jauh lebih ganteng dibandingkan, lebih tampan dibandingkan abang-abangnya. Gimana tidak perhatian Nabi Yakub tercurah kepada Nabi Yusuf? Dan beliau juga melihat adanya ini tanda-tanda kenabian sudah ada pada diri Nabi Yusuf. Hubbu liwalidin alaihi alamatun najabat wassalah. Di mana kecintaan seorang ayah kepada anaknya dikarenakan dilihat pada anak ini ada kesolehan, ya, ada kebaikan dibandingkan abang-abang yang lain. Hubbun litifl jamil wasim litiflin jamilin wasimin utiya syatrul husn. Itu kecintaan terhadap seorang anak yang tampan, manis, rupawan, yang telah diberi setengah kecantikan, setengah ketampanan. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan kecantikan ataupun ketampanan itu satu, setengahnya diberikan kepada Yusuf, setengahnya lagi dibagi-bagikan kepada manusia yang lain. Itulah dia. Ya mungkin ada yang dapat banyak, dapat sedikit, tapi itu yang dibagi-bagi setengahnya. Nah, yang setengahnya itu diberikan kepada Nabi Yusuf. Wa kullilah hadzal jamal bil aqli ar-rajih wa ra'is sadid wal fahmi tsaqib. Kemudian di samping ketampanan yang luar biasa ada pada Nabi Yusuf itu, ditambah lagi dengan akalnya yang matang, pendapatnya yang bagus dan pemahaman yang cukup dalam. Bayangkan ikhwah, sudahlah ganteng, pintar, cerdas, apalagi punya ide yang baik, Allahu Akbar. Siapa yang gak sayang dengan dia? Tambah lagi dengan taatnya. Semuanya ada pada Nabi Yusuf alaihissalam. Siapa yang gak senang dengan anak yang seperti ini? Semua kita akan mendambakan anak-anak seperti ini. Wa hadza kullu mujarrun hubbun hamalahum ala tasarrufi uqtulu Yusuf wa awitrahuhu ardan yakhlakum wajah abikum wajuhu abikum wa takunu min ba'di qauman salihin. Cinta seperti ini, hanya cinta seperti tidak dicampur dengan kezaliman dan kejahatan lainnya. Hanya kecintaan ini itu saja bisa membawa mereka menyimpulkan mereka ingin membunuh Yusuf atau membuangnya, dengan harapan agar perhatian ayahnya seluruhnya akan tertuju kepada mereka. Tura limadza ta'amaru ala qatli Yusuf alaihi salatu wassalam. Kamu bisa lihat apa sebabnya mereka membuat makar untuk membunuh Nabi Yusuf. Innahum aqbalu ala dzalika raghbatan fi iqbali abihi alaihim wa khulwi wajhi lahum. Semua itu hanya menginginkan agar perhatian ayahnya penuh ditujukan kepada mereka, yang menurut mereka selama ini hanya diberikan kepada Nabi Yusuf. Mereka hanya mendapatkan perhatian yang sedikit. Fama baluka wa ma dhannuka. Lantas kalau Nabi Yakub mencintai lebih Nabi Yusuf, di mana kecintaan ini hanya kecintaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dalam hatinya.
Tidak bercampur sedikit pun dengan kezaliman. Tidak ada hak-hak saudara Nabi Yusuf itu dikurangi. Ya. Tidak ada tugas mereka ditambahi gara-gara Nabi Yusuf. Enggak ada. Hanya semata karena ayahnya dilihat mereka jauh lebih sayang kepada Nabi Yusuf ketimbang mereka. Itu saja menyebabkan mereka membuat kesimpulan seperti itu, membuat makar kejahatan, adanya rencana kejahatan terhadap Nabi Yusuf alaihissalam. Fama baluka wa ma dhannuka in kana hadzal hubbu mashuban bidzulmin wa jaurin. Lantas bagaimana kalau seandainya yang kecintaan seperti itu ditambah lagi dengan kezaliman dan kejahatan? Ya. Dia lebih mencintai anaknya si A, kemudian si A ini di anak bungsukan lah, di anak emaskan, nggak boleh bekerja, makannya lebih banyak, lebih enak ketimbang saudara-saudaranya. Pokoknya semua perhatian ditujukan pada dia. Ruangannya lebih bersih, ruangannya pakai AC, sementara saudara-saudara yang lain ruangan yang mereka itu hanya diberikan kipas tangan. Demikian ikhwah. Sementara yang ini diberikan AC, dia diberikan satu kamar untuk dia sendiri, sementara abang-abang yang lain, adik-adik yang lain satu kamar bisa 5 orang. Demikian. Ini kan kezoliman namanya. Ya. Kalau cintanya Nabi Yakub hanya sekedar cinta itu bisa membuat saudara-saudaranya berkesimpulan seperti itu, ya, membuat mengakar keburukan. Konon lagi kalau kecintaan kita itu ditambah dengan kezoliman, kejahatan, itu akan lebih menyebabkan sesuatu yang lebih parah. Fahina idin saya taratu asir, saya tiru asyir asyar, ya. Maka kalau seperti itu akan menyebabkan banyak kejahatan. Wa ya'umul fasad, akan menimbulkan kerusakan. Wa tantashirul adawatu bainal abna, dan akan muncul permusuhan di antara anak-anak. Wa tahullu bainahum karahiyah, dan akan muncul saling membenci di antara anak-anak. Bal bainahum wa baina abihim kadzalik, bahkan bukan hanya antara mereka tapi juga antara mereka dan ayah mereka. Demikianlah ikhwah rahimanallah yakum. Intinya bahwasanya kita wajib bersikap adil kepada anak-anak kita dalam banyak hal, terkecuali kalau masalah cinta dan kasih sayang. Kalau cinta itu tidak bisa kita samakan satu dengan yang lain, ya, tidak bisa kita samakan satu dengan yang lain. Atau kita lebih sayang, lebih memperhatikan seseorang di antara mereka dikarenakan apa? Ada kelebihan. Dan kita boleh mengucapkan, kita bisa memberikan statement kepada anak-anak kita agar mereka juga berupaya seperti yang telah dicapai oleh abangnya atau adiknya, keistimewaan yang diberikan kepada abangnya atau adiknya. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ya. Demikianlah, semoga bermanfaat. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Baik, bagi para pemirsa yang ingin bertanya, Anda boleh bertanya langsung melalui via telepon dengan nomor yang sudah ada di layar televisi Anda, atau boleh juga kirimkan pertanyaan melalui via WhatsApp atau langsung ke nomor saya ini di 0895 6113 27778. Assalamualaikum Ustaz, mohon maaf mengganggu waktunya. Semoga Ustaz diberi banyak keberkahan dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya Ustaz, saya adalah anak hasil zina. Ayah menikahi ibu saya pada saat hamil. Bagaimana hukum mahram antara istri saya dengan ayah saya? Apakah tetap berlaku hukum mahram pada istri saya? Bolehkah aurat yang diperbolehkan istri terlihat oleh bapak mertua? Bisakah istri saya bersalaman dengan ayah saya, dan mungkinkah istri saya juga menikah dengan ayah saya jika kami sudah percaya? Mohon penjelasan ya Ustadz, barakallahu fiik. Wa fika barakallah. Anak hasil zina, ya, anak hasil zina. Perlu kita ketahui bahwasanya menantu yang mahram, ya, menantu yang mahram adalah istri dari anak-anak kandung. Abnaikum min aslabikum, abnai min aslabikum, anak dari
turang sulbi kalian, artinya anak kandung kalian. Ya. Anak kandung, yang dikatakan anak kandung itu anak sah, yaitu anak yang dia lahir hasil dari hubungan akad pernikahan yang sah. Demikian. Adapun anak zina ikhwah rahimanallah wa iyyakum, dia adalah anak yang haram. Ya, anak haram. Kemudian kalau anaknya tersebut anak perempuan, maka tidak boleh ayahnya, ayah biologisnya, ayah tidak sahnya menjadi wali pernikahan mereka. Tidak dibolehkan. Ya. Demikian juga tidak boleh menjadi wali ketika bersafar. Demikian ikhwah. Baik. Karena dia bukanlah anak yang sah. Secara biologis dia sah karena keturunan gennya dari ayahnya. Tapi kan menurunkan gen itu harus setelah akad pernikahan yang sah. Ya, setelah akad pernikahan yang sah. Oleh karena itu, karena ini anak bukan anak kandung, ya, bukan anak kandung secara syar'i, ya, hanya secara biologis, maka anak ini jika dia punya istri, istrinya ini tidak mahram terhadap mertuanya. Mertua juga tidak mahram terhadap si istri. Otomatis apa yang biasa nampak dari mahram tidak boleh ditunjukkan kepada yang bukan mahram. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Sama seperti anak tiri. Ya, apabila seorang ibu janda memiliki satu anak perempuan, menikah dengan seorang ayah duda, memiliki satu orang anak laki-laki, kemudian anak perempuan si janda ini menikah dengan anak perempuan si janda ini menikah dengan seorang laki-laki, dengan anak laki-laki si janda ini menikah dengan seorang perempuan, maka perempuan ini tidak mahram dengan ayah tiri suaminya. Demikian juga anak duda yang perempuan ini, ya, anak si duda ini punya anak perempuan, berarti ibunya ibu tiri. Kalau si anak perempuan ini punya suami, maka suaminya ini tidak mahram dengan ibu tiri istrinya. Jadi yang kandung saja yang mahram. Demikian ikhwah, ya. Itulah dia. Jadi Allahu a'lam bishawab, untuk anak yang hasil zina, istrinya enggak mahram dengan mertua biologisnya. Allahu a'lam bishawab. Nah, halo. 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 Nah. Halo. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa, dari mana Ibu? Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan Pak, saya dari Sumatera Barat. Ya, tafadhali. Ingin bertanya dua hal Pak. Yang pertama, ketika kita merutinkan atau mengirimkan zikir pagi dan petang, itu kan banyak zikirnya yang apa namanya? Yang harus dibaca, ya. Iya, banyak yang baca. Jadi bagaimana Pak cara menguatkan hati atau menjaga prasangka baik kita kepada Allah tentang manfaat dari zikir yang kita lakukan itu Pak? Karena dari segi arti zikir tersebut kan artinya perlindungan dari kejahatan orang, perlindungan dari kejelekan kejelekan kita atau perbuatan kita yang bermaksiat gitulah Pak. Tapi tetap aja misalnya tanpa disangka-sangka ada aja orang yang jahat gitu Pak. Kadang ada orang yang salah paham dengan kita dan kadang mengarahnya, saya sudah zikir kok masih ada ya orang yang salah paham terhadap saya. Jadinya saya jadi nggak bekerja gitu Pak. Padahal saya sudah zikir. Gimana cara menjaga prasangka baik kita akan khasiat dari zikir yang kita amalkan setiap pagi dan petang ini? Jazakumullah khair. Nah, yang kedua boleh Pak? Satu aja Ibu, nanti saya lupa. Oh gitu. Iya, tapi nggak boleh ya Pak, satu lagi. Ya silakan. Ini Pak, 42 hari yang lalu bayi saya meninggal di umur 6 bulan setengah Pak. Saya
kira-kira bayi saya sekarang apakah memang benar sudah di taman surga atau di alam barzah, atau memang sudah dirawat oleh Nabi Ibrahim dan dicukupkan masa persusuannya dengan orang tuanya yang baru, Pak. Baik. Nah itu mungkin untuk menenangkan hati kami sebagai orang tua, apalagi suami saya itu masih belum stabil pikirannya, Pak, masih kepikiran gitu. Ya. Terima kasih, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Barakallahu fiik, Ibu yang bertanya dari Sumatera Barat. Mengenai zikir pagi dan sore, memang banyak sekali keutamaan-keutamaan yang kita dapati dari zikir pagi dan sore. Di antaranya ya sebagaimana dikatakan Ibu tadi itu, kalau kita membaca zikir pagi dan sore kita terlindungi dari kejahatan-kejahatan. Namun ikhwah rahimanallah wa iyyakum, perlu kita ketahui ikhwah, ya, kejahatan itu penyebabnya banyak hal. Pertama, mungkin kejahatan itu berasal dari kita sendiri. Ya. Karena zikir itu kan sebagai tameng. Tapi kalau kita sendiri tidak menghindar dari kejahatan tersebut, bisa saja kita akan terkena kejahatan tersebut. Misalnya nih, kita baca zikir pagi sore, tetapi kita masih buka aurat, misalnya ini masih buka aurat sehingga ada laki-laki yang ingin berbuat jahat pada kita. Ini tentunya bertentangan dengan apa yang kita baca. Jadi di samping kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir pagi sore tersebut, kita juga harus hindari diri kita penyebab-penyebab dari kejahatan dan pengundang-pengundang kejahatan. Kita sudah zikir pagi dan sore, kemudian kita parkirkan sepeda motor kita dengan tidak dikunci atau kunci tergantung di sepeda motor. Ya, ini kan mengundang kejahatan. Demikian ikhwah. Jadi di samping kita doa, kita juga harus berupaya untuk menjauhkan diri dari penyebab-penyebab yang namanya keburukan. Di antaranya juga kita harus bertutur kata yang baik, ya, supaya orang tidak marah dengan kita. Kita sudah zikir pagi dan sore, tapi kita bicara asal-asalan. Kita nggak mikir apa yang kita ucapkan itu menyakitkan hati orang apa tidak. Demikian. Dan kita bersandarkan kepada zikir pagi sore. Saya sudah zikir pagi sore, orang tidak akan menjahati kita. Ya nggak bisa seperti itu. Karena yang namanya doa itu harus diiringi dengan apa namanya? Dengan usaha agar kita menjauhkan, agar kita terhindar dari kejahatan. Jadi dalam masalah ini ikhwah, ya, dalam masalah ini doa, kemudian kita hindari diri kita dari penyebab-penyebab, faktor-faktor penyebab akan terkenanya kejahatan tersebut dari makhluk Allah yang lain. Itulah usaha kita. Selebihnya tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sama seperti kita berdoa untuk mendapatkan rezeki. Lantas kan tentunya kita tidak hanya doa saja. Ya, kita harus lakukan penyebab-penyebab datangnya rezeki. Lakukan semaksimal mungkin. Hasilnya berapa dapatnya atau mungkin nggak dapat, itu adalah urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian ikhwah. Namun dalam kita mengusahakan itu, kita harus tetap berbaik sangka kepada Allah. Allah akan beri saya rezeki. Allah akan beri saya rezeki. Demikian ikhwah. Ya. Makanya dalam masalah menghindari dari kejahatan, ya kita harus berupaya seperti itu. Sekali lagi, dia doa, kemudian dia berupaya menjauhkan penyebab-penyebab kejahatan, dan kemudian dia berbaik sangka pada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan melindungi dia. Hasilnya Allah Subhanahu wa taala, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ana 'inda dhanni 'abdi alayya, in dhanna khairan fa khairun wa in dhanna syarran fa syarran. Saya itu sesuai dengan sangkaan hambaku kepada diriku. Kalau dia bersangka padaku baik, maka akan baik yang terjadi. Kalau dia bersangka padaku buruk, maka buruk yang terjadi. Nah, kadang-kadang kita itu bersangka baik,
Tapi macamnya apa iya ya? Apa iya begitu? Kita sendiri nggak yakin dengan persangkaan tersebut. Demikian. Jadi ibu yang bertanya, pertama berdoalah, kemudian hindari semua faktor-faktor penyebab kejahatan, kemudian berbaik sangkalah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hasilnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak harus kalau sudah seperti ini berarti kita akan mendapatkan perlindungan pasti. Enggak ada yang pasti. Karena Allah Subhanahu wa taala berkehendak. Bisa saja Allah Subhanahu wa taala ternyata enggak berkehendak seperti itu. Dia ingin menguji kita, menguji ketahanan mental kita, menguji keistiqomahan diri kita dalam berzikir pagi dan sore. Demikian ikhwah. Innallaha idza ahabba qauman ibtalah. Allah itu kalau mencintai seseorang, satu kaum, Allah akan uji dia. Allah akan uji. Ibu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibu enggak tahan uji, akan muncullah bisikan setan, sudahlah ibu, enggak usah dilanjutkan lagi. Sudah seminggu tapi ada saja kejahatan, berarti enggak ada fungsinya ini. Zikir pagi sore, berarti telah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, ya. Kemudian yang kedua mengenai anak yang meninggal. Allahu a'lam bishawab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan tentang anak yang meninggal belum baligh. Ya, anak yang meninggal belum baligh itu dalam hadis sebutkan apa ya? Mereka itu anak-anak yang beredar yang bermain-main di dalam surga. Seperti anak-anak yang bermain di surga. Demikian. Dan itu Rasulullah SAW pastikan anak yang meninggal sebelum balik mereka masuk dalam surga. Bahasa hadisnya awamis, saya lupa awamis, intinya mereka adalah anak-anak yang bermain-main dalam surga. Itu dia. Semua anak-anak yang belum balik, dan dia nanti di hari akhirat dia akan disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke surga, dan dia katakan, tidak ya Allah, kami belum mau masuk ke surga sampai kami menjemput kedua orang tua kami masuk ke surga. Akhirnya Allah mengatakan, sudahlah, masuklah kamu dan orang tuamu masuk ke dalam surga. Demikian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan ibu dan bapak ya bersama anak ibu yang meninggal ini di surganya kelak. Tapi tentunya tetaplah berupaya, berbaik sangka dan usaha yang maksimal untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ala inna sil'atallah la ghali. Ketahuilah bahwasanya barang dagangan Allah itu adalah mahal. Ala inna sil'atallah hiya jannah. Ketahuilah bahwasanya barang dagangan Allah adalah surga. Demikian ikhwah. Jadi tidak bisa juga kita bersandarkan dengan anak yang sudah meninggal, ya sudah berarti kita nggak usah sholat, kita nggak usah berbuat baik. Nah, demikian, tidak begitu. Tetap kita berupaya untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah para pemirsa sekalian, saya kira itu sajalah kajian kita pada sore hari ini. Coba saya baca satu lagi. Ustadz, kami berusia 1 tahun. Anak kami berusia 1 tahun 2 bulan. Mulai aktif bermain dengan teman-temannya yang sebaya laki-laki. Namun terkadang anak kami ini terlihat seperti mencium si anak laki-laki itu karena gemas. Apa saja sikap kami sebagai orang tua melihat tingkah anak kami ini, Ustadz? Kita sebagai orang tua harus perhatikan. Ini dia menciumnya itu karena apa? Demikian. Ya. Kan nggak bisa kita samakan anak remaja mencium remaji ya dengan anak-anak. Demikian. Ya kalau seandainya kita melihat tidak ada kecenderungan yang aneh, biarkan saja. Demikian, biarkan saja. Karena dia belum memahami. Atau kalau kita merasa khawatir, ya kita coba untuk melarang. Ya, jangan nak, dia nggak mahram, begitu. Cium adikmu saja, demikian bisa. Karena yang namanya anak-anak kan, ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Mungkin tadinya dia belum merasa apa-apa, karena nanti kebiasaan akhirnya menjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Namun pada prinsipnya secara hukum nggak ada masalah dia mencium anak laki-laki yang sebaya dengan dia. Namun kita sebagai orang tua, cobalah dibiasakan anak-anak dari kecil. Cegahlah anak kita yang dari kecil ya supaya tidak menjadi kebiasaan setelah dia besar nanti.
alihkan dia, cium adiknya begitu, atau cium uminya, cium ayahnya. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, sebelum ada perasaan apa-apa yang tumbuh dalam hati si anak. Iya, maksudnya anak perempuan mencium yang anak laki-laki. Demikian, sama saja. Demikianlah ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, semoga bermanfaat. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu muslimin innahu wal ghafur rahim. Kita akhiri dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.